Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Alivia Putri Aditya, NIM 191910301061 dari Prodi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Jember. Jadi, video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah ilmu pertama. Di video kali ini, saya akan membahas tentang konsep penggambaran peta situasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa fungsi dan manfaat memahami materi ini. Jadi, pertama-tama saya akan menjelaskan konsep penggambaran peta situasi. Fungsi peta apa sih sebenarnya? Fungsi peta yang pertama, untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua, untuk memperlihatkan ukuran atau luas dan jarak, serta arah suatu tempat di permukaan bumi. Yang ketiga, untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi. Yang keempat, untuk membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. Yang kelima, untuk menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Manfaat dari mempelajari materi ini ada dua. Yang pertama, kita dapat mengetahui keadaan permukaan lokasi suatu tempat sebelum melakukan survei. Yang kedua, kita juga dapat mengetahui secara detail dari segala objek yang ada di lapangan, baik yang bersifat alamiah maupun hasil budaya manusia yang akan dijadikan isi dari peta yang akan dibuat. Selanjutnya yaitu peta situasi. Peta merupakan gambar permukaan bumi pada bidang datar dalam ukuran yang lebih kecil. Dalam hal ini, posisi titik-titik pada peta ditentukan terhadap sistem siku-siku X dan Y. Peta situasi adalah peta topografi skala besar yang merupakan penyajian dari gambaran permukaan bumi, baik detail alam maupun buatan manusia yang digambarkan pada bidang datar atau kertas dengan sistem proyeksi dan skala tertentu. Peta situasi dapat diperoleh dengan pemetaan terrestris, yaitu proses pemetaan yang pengukurannya langsung dilakukan di permukaan bumi dengan peralatan ukur tertentu. Dalam pemetaan terrestris, gambaran objek-objek yang berada di permukaan bumi dipresentasikan dalam titik-titik detail. Detail adalah segala objek yang ada di lapangan, baik yang bersifat alamiah maupun hasil budaya manusia yang akan dijadikan isi dari peta yang akan dibuat. Penentuan posisi dari titik-titik detail dengan cara ikatkan pada titik kerangka pemetaan yang telah diukur sebelumnya. Pemilihan detail, distribusi dan teknik pengukurannya tergantung dari skala dan tujuan peta itu dibuat. Selanjutnya yaitu pengukuran situasi. Pengukuran situasi adalah pengukuran untuk membuat peta yang bisa menggambarkan kondisi lapangan, baik posisinya atau koordinat XY maupun posisi ketinggiannya atau elevasi Z. Pengukuran situasi atau pemetaan dapat dilakukan yang pertama secara langsung, berarti mengukur dan membuat peta situasi di lapangan dengan pemasangan patok-patok yang mempunyai ketinggian yang sama dengan alat WP atau theodolit, sehingga nantinya akan terwujud atau kelihatan semacam garis kontur dan titik detail bangunan di lapangan. Yang kedua, secara tidak langsung, yaitu dilakukan pengukuran dengan theodolit dengan runtutan sebagai berikut. Yang pertama,
mengukur membuat kerangka poligon sebagai batas dan referensi koordinat maupun ketinggian atau elevasi. Yang kedua, mengukur titik-titik detail di sekitar titik-titik poligon atau batas poligon dengan referensi berdasar titik poligon tersebut yang telah diketahui koordinat maupun ketinggiannya menggunakan metode tachymetry sehingga didapat data koordinat dan ketinggian atau elevasi dari titik-titik detail tersebut. Yang ketiga, menghitung hasil pengukuran dan dilanjutkan penggambarannya. Yang keempat, dari hasil hitungan titik detail akan dapat digambarkan situasi lapangan dengan dilengkapi garis-garis kontur. Nah, untuk pengukuran situasi seringkali digunakan cara tachymetry, yaitu untuk pemetaan luas dengan bentuk-bentuk detail yang tidak beraturan. Dengan cara ini juga, bentuk permukaan tanah dapat dengan mudah dipetakan. Untuk dapat memetakan dengan cara tachymetry, diperlukan alat yang dapat mengukur arah dan sekaligus jarak, seperti theodolite Wild T0. Dengan alat tersebut dapat diukur besarnya sudut tegak dan jarak optis karena pada teropongnya menggunakan benang silang diafragma atau BA, BT, dan BB. Dari jarak optis dan sudut tegak dapat dihitung jarak mendatar dan beda tingginya. Peralatan yang digunakan untuk pengukuran situasi dengan cara tachymetry adalah sebagai berikut. Yang pertama, theodolite yang teropongnya mempunyai 3 benang silang. Yang kedua, statip dan unting-unting. Yang ketiga, rambu ukur. Yang keempat, pita ukur. Sedangkan besaran-besaran yang diukur dari masing-masing titik adalah: yang pertama, arah utara geografi dengan menggunakan bantuan kompas. Yang kedua, sudut jurusan. Yang ketiga, jarak dengan pembacaan benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Yang keempat, sudut miring. Yang kelima, tinggi alat ukur, tepatnya diukur dari titik stesen pengukuran sampai ke sumbu mendatar theodolite. Prosedur pengukuran adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat ukur ditempatkan di atas titik pengukuran atau titik kerangka dasar atau titik penolong. Kemudian dilakukan pengaturan sesaat dengan bantuan MIFO, skala mendatar, dan unting-unting. Rambu ukur ditegakkan dan diamati tegaknya rambu ukur dengan bantuan MIFO kotak. Yang kedua, dengan menggunakan kompas, tetapkan arah utara pada titik tersebut. Arahkan teropong sesuai dengan arah utara tersebut. Bacaan sudut mendatar dibuat menjadi 0 derajat pada arah utara. Yang ketiga, arahkan teropong ke rambu ukur sedemikian hingga bayangan benang tegak diafragma berhimpit dengan tengah rambu ukur atau poros rambu ukur. Yang terakhir, keraskan kunci gerakan mendatar dan tegak teropong. Baca kedudukan BA, BT, dan BB pada rambu serta sudut miring. Catat pula tinggi alat. Selanjutnya, saya akan mengambil case study, yaitu pengaruh kondisi permukaan bumi bagi kegiatan ekonomi yang berkembang di wilayah Desa Kebaman, Kecamatan Serono, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Sebelum itu, saya ingin bercerita sedikit
tentang Desa Kebaman ini. Desa Kebaman, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, adalah sebuah desa di Kabupaten Banyuwangi yang berada di wilayah bagian utara. Tepatnya kurang lebih 27 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi ke arah selatan jalur menuju ke Kecamatan Celuring. Dengan luas wilayah 929.325 hektar, Desa Kebaman, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, merupakan desa yang tidak terlalu luas wilayahnya di Kabupaten Banyuwangi. Dari luas wilayah tersebut, terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 5,28% berupa jalan, 23,30% berupa pemukiman penduduk, 33,61% berupa area persawahan, 37,66% berupa area lahan atau ladang, dan 0,25% berupa tempat rekreasi dan tempat olahraga. Topografi Desa Kebaman, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi berupa dataran rendah atau berada 2 km dari pantai dan dilintasi oleh beberapa aliran sungai irigasi. Sedangkan ketinggian rata-rata dari permukaan air laut kira-kira 30 meter di atas permukaan laut, dengan keadaan suhu rata-rata berkisar 26 hingga 30 derajat Celcius. Curah hujan rata-rata tiap tahun berkisar 2088 mm. Dengan demikian, kondisi alam Desa Kebaman, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi adalah daerah cukup subur dengan sumber air yang cukup. Desa ini terdiri dari 5 dusun, yaitu Dusun Kebaman, Dusun Kerajaan, Dusun Srono, dan Dusun Sukomukti. Saya akan mengulas tentang wilayah di Desa Kebaman, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Secara administratif, Desa Kebaman, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi masuk wilayah Kecamatan Srono dengan batas-batas sebagai berikut. Pertama, bagian utara berbatasan dengan Desa Sukonatar dan Sukomaju, Kecamatan Srono. Yang kedua, bagian timur berbatasan dengan Desa Belambangan, Kecamatan Muncar. Ketiga, bagian selatan berbatasan dengan Desa Sarimulyo, Kecamatan Celuring. Keempat, bagian barat berbatasan dengan Desa Kepundungan, Kecamatan Srono. Di bagian tenggara, kondisi wilayah masih terbilang sangat asri dan bebas dari polusi udara, karena di wilayah ini sebagian besar daerahnya adalah hutan dan persawahan. Potensi dari wilayah ini sangatlah besar, karena terjaganya kondisi keasrian yang dapat dilihat dari peta dan sebagian besar masih berwarna hijau. Potensi yang dapat dikembangkan di wilayah ini yaitu berupa kegiatan pertanian dan perkebunan dikarenakan suhu rata-rata di Desa Kebaman yaitu 26 sampai 30 derajat Celcius. Mayoritas tanaman yang ditanam di Desa Kebaman adalah jagung, padi, jeruk, dan buah naga. Banyak penduduk yang memiliki perkebunan buah naga di Desa Kebaman. Maka dari itu, dapat dimungkinkan apabila perkebunan buah naga dikembangkan, dapat diperoleh keuntungan yang besar. Selanjutnya yaitu bagian barat laut. Kondisi di wilayah ini juga masih terbilang asri, walaupun terdapat beberapa pemukiman warga.
Potensi yang dapat dikembangkan juga masih sama dengan potensi di bagian tenggara, yaitu pertanian dan perkebunan. Di bagian selatan, kondisi wilayah padat akan penduduk. Daerah ini merupakan pusat pemukiman warga karena sebagian besar penduduk Desa Kebaman bermukim di daerah ini. Karena padatnya penduduk di daerah ini dapat dimungkinkan menjadi pusat kegiatan ekonomi berupa sektor barang dan jasa. Selanjutnya, dapat dilihat pada peta, Desa Kebaman dilalui oleh jalan provinsi, yaitu Jalan Jember Banyuwangi. Jalan provinsi sendiri merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota, atau antar ibu kota kabupaten atau kota, dan jalan strategis provinsi. Kesimpulan dari penjelasan yang saya berikan yaitu Desa Kebaman, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi berbatasan dengan Desa Sukonatar dan Sukomaju, Kecamatan Srono di bagian utara. Desa Blambangan, Kecamatan Muncar di bagian timur, Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring di bagian selatan, dan Desa Kepundungan, Kecamatan Srono di bagian barat. Wilayah Desa Kebaman sebagian besar berupa area persawahan sebesar 33,61% dan berupa area lahan atau ladang sebesar 37,66% dari luas wilayah 929.325 hektar. Topografi Desa Kebaman berupa dataran rendah atau berada 2 km dari pantai dan dilintasi oleh beberapa aliran sungai irigasi. Sedangkan ketinggian rata-rata dari permukaan air laut kira-kira 30 meter di atas permukaan laut dengan keadaan suhu rata-rata berkisar 26 hingga 30 derajat Celcius. Kondisi wilayah di bagian tenggara masih sangat asri karena berupa daerah hutan dan persawahan. Di bagian barat laut juga masih terbilang asri, walaupun ada beberapa pemukiman warga. Bagian selatan, kondisi wilayah padat akan penduduk yang dapat dimungkinkan menjadi pusat kegiatan ekonomi. Desa Kebaman juga dilalui oleh jalan provinsi yaitu Jalan Jember Banyuwangi. Nah, itulah beberapa penjelasan tentang pengaruh kondisi permukaan bumi bagi kegiatan ekonomi yang berkembang di wilayah Desa Kebaman, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Saya Alivia Putri Aditya memohon maaf apabila ada kesalahan informasi yang saya berikan dan kesalahan kata yang saya ucapkan.